Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 109 dan 110. Dulur-dulur seiman, dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang mukmin agar waspada terhadap tingkah laku orang kafir dari kalangan ahli kitab. Dia memberitahukan kepada mereka akan permusuhan orang-orang ahli kitab itu terhadap diri mereka, baik secara lahir maupun secara batin. Juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam hati mereka, yaitu orang-orang ahli kitab tersebut, itu memendam bara kedengkian terhadap kaum mukmin. Padahal mereka mengetahui keutamaan kaum mukmin atas diri mereka dan keutamaan nabi kaum mukmin atas nabi-nabi mereka. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar bersifat lapang dada dan pemaaf atau bersabar hingga datang perintah Allah yang membawa pertolongan dan kemenangan. Allah memerintahkan agar mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta menganjurkan dan mendorong kaum mukmin, kaum muslimin untuk mengerjakannya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq, bahwa telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id ibnu Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa Huyai ibnu Akhtab dan Abu Yasir ibnu Attab merupakan dua orang Yahudi yang paling dengki dengan orang-orang Arab. Karena mereka telah diberi keistimewaan dengan Nabi SAW yang berasal dari kalangan Arab, dari kalangan mereka orang-orang Arab. Keduanya, dua orang Yahudi ini selalu berupaya keras untuk membalikkan orang-orang dari Islam
dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang antara lain artinya sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian dan seterusnya, maksudnya kepada kekafiran. Dulur-dulur seiman, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri sehubungan dengan makna firman Allah, wadda katsirum min ahlil kitab, itu yang dimaksud tersebut adalah Ka'ab ibnul Ashraf. Ibnu Abdul Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada Syu'aib dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik dari ayahnya, bahwa Ka'ab ibnu Ashraf itu adalah seorang penyair Yahudi. Dia itu sering menghina Nabi Muhammad SAW melalui syair-syairnya. Maka sehubungan dengan itulah maka diturunkan firman Allah ayat 109 surat Al-Baqarah ini, yang artinya sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran, dan seterusnya sampai kalimat maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Dulur-dulur seiman, Ad-Daha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang rasul yang ummi mengabarkan kepada mereka para ahli kitab, itu kitab-kitab, rasul-rasul dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh rasul-rasul mereka, maksudnya rasul-rasul kaum Yahudi itu. Kemudian rasul yang ummi itu, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW, itu membenarkan hal tersebut seperti mereka membenarkannya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tetap ingkar kepada rasul yang ummi tersebut, yaitu maksud dalam hal ini adalah kepada Nabi Muhammad. Itu karena kekufuran mereka, kedengkian mereka, dan kesombongan mereka. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 109 ini. Yaitu yang artinya karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Maksudnya dalam diri mereka para ahli kitab itu. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maksudnya kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu memanglah Nabi Allah, Rasulullah. Dan bahwa sesudah kebenaran itu telah jelas dan terang bagi mereka, hingga tiada sesuatu apapun dari kebenaran itu yang tidak diketahui oleh mereka, maka ini mendorong rasa kedengkian yang terpendam dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi ingkar. Karena itulah Allah mencela dan mengecam serta menghina mereka dengan hinaan yang keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada kaum mukmin, semua hal yang diamalkan oleh mereka, yaitu membenarkan dan beriman serta mengakui kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum mereka, yaitu kepada kaum Bani Israel. Semuanya itu berkat kemurahan dari Allah, pahalanya yang berlimpah, serta pertolongannya pun juga diberikan kepada mereka. Dulur-dulur seiman, Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa min indi anfusihim itu artinya dari mereka sendiri. Maksudnya pada diri mereka sendiri, yaitu dari kaum Bani Israel mereka itu sendiri, para Yahudi itu sendiri. Abu Aliyah mengatakan bahwa makna firman Allah yang artinya sesudah nyata bagi mereka kebenaran, itu maksudnya adalah sesudah nyata bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang mereka jumpai data-datanya atau namanya itu berada di dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Injil.
Namun mereka ingkar kepadanya hanyalah karena dengki dan iri hati. Karena ternyata Rasul tersebut yang disebutkan dalam kitab mereka itu ternyata bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Yahudi, namun dari kalangan bangsa Arab. Hal ini juga dinyatakan oleh Qatadah dalam Ar-Rabi Ibnu Anas. Karena itu Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, yaitu antara lain terdapat kalimat yang artinya maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ayat tersebut itu samalah pengertiannya dengan firman Allah dalam surat Adi Imran ayat 186 yang artinya dan kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati, dan seterusnya hingga akhir ayatnya. Dulur-dulur seiman, Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 109 ini, yaitu maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Itu kalimat ini atau ayat ini telah dimansuhkan dengan surat At-Taubah ayat 5, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 5 yang artinya maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai. Serta firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian sampai dan seterusnya sampai mereka dalam keadaan tunduk. Dulur-dulur seiman, ayat terakhir inilah yang menasahkan pemberian maaf kepada orang-orang musyrik tersebut. Jadi pada mulanya itu Allah merintahkan untuk diberi maaf dan dibiarkan. Namun ternyata ketika mereka terus-menerus melakukan kekafiran dan penentangan kepada kaum muslimin, maka akhirnya turunlah ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 5 dan At-Taubah ayat 29 yang memerintahkan untuk membunuh kaum musyrikin tersebut di mana saja kalian jumpai. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abul Aliyah Ar-Rabi Ibnu Anas Qatadah As-Sadi. Sesungguhnya ayat ini, maksudnya ayat 109 yang menyatakan bahwa berilah maaf atau biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah, itu telah dimansuhkan kemudian oleh ayat Saif, yaitu ayat yang memerintahkan untuk perang. Hal itu diisyaratkan dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 109, yaitu kalimat sampai Allah mendatangkan perintahnya, yaitu sampai mendatangkan perintah untuk memerangi mereka. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada Syu'aib dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Urwah ibnu Zubair, bahwa Usama ibnu Zaid menceritakan sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya, pada mulanya Nabi SAW dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrik dan ahli kitab seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka bersabar dan menahan gangguan yang menyakitkan dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab tersebut. Yaitu hal itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang artinya maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian Nabi SAW menakwilkan makna memaafkan itu adalah sesuai instruksi yang diperintahkan Allah kepadanya, hingga Allah mengizinkan beliau, maksudnya Nabi SAW, untuk memerangi mereka. Maka terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan para pemimpin Quraisy setelah ada izin dari Allah
untuk memerangi mereka. Sanad hadis ini sahih, hanya penulis belum pernah melihatnya pada suatu kitab pun dari kitabus sittah. Tetapi hadis ini mempunyai sumber di dalam kitab Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Dulur-dulur seiman, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Di sini dalam ayat tersebut, yaitu ayat 110 surat Al-Baqarah, ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka, maksudnya di sini kaum muslimin, untuk menyibukkan diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka, yang membawa akibat yang baik untuk diri mereka di hari kiamat nanti, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hingga Allah menetapkan bagi mereka pertolongan dalam kehidupan di dunia, dan di hari semua saksi berdiri tegak pada hari kiamat, yaitu pada hari yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat Al-Mu'min ayat 52, yang artinya yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Juga di dalam akhir ayat 110 surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Di sini maksudnya Allah sama sekali tidak akan melupakan amal perbuatan orang-orang yang beramal baik, dan amal tersebut tidak akan hilang di sisinya. Baik amal yang baik maupun amal yang jahat itu tidak akan hilang. Karena sesungguhnya Dia, Allah, akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Yaitu sehubungan dengan makna surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang telah kalian kerjakan. Dulur-dulur seiman, berita dari Allah ini itu ditujukan kepada orang-orang mukmin yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat ini, bahwa bagaimanapun mereka mengerjakan amal kebaikan ataupun amal kejahatan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun mau terang-terangan, itu Allah maha melihat. Tiada sesuatu apapun yang samar baginya. Untuk itu Dia, Allah, akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan, dan amal yang buruk dengan pembalasan yang setimpal dengan keburukannya. Sekalipun ayat ini menurut pengertian lahiriah merupakan kalimat berita, tetapi di dalamnya terkandung janji dan ancaman, serta perintah dan larangan. Dikatakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala maklumatkan kepada kaum mukmin bahwa Dia itu maha melihat semua amal perbuatan mereka, dengan tujuan agar mereka bersungguh-sungguh dalam taat kepadanya, kepada Allah, mengingat pahalanya pasti tersimpan di sisi Allah bagi mereka yang beramal, hingga Allah akan menunaikan pahalanya buat mereka di hari kemudian nanti, di hari akhirat. Seperti yang tercantum dalam firman Allah ayat 110 dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu yang artinya, dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, itu tentu kalian akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Untuk itu mereka hendaklah menghindarkan diri, mereka hendaklah meninggalkan diri dari perbuatan durhaka kepada Allah. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan pula mengenai lafaz basirun, sesungguhnya makna yang dimaksud adalah mubsirun, artinya melihat.
Kemudian diubah bentuknya menjadi basirun, sebagaimana diubahnya lafaz mubdiun, pencipta, menjadi badiun, maha pencipta, dan mulimun, menyakitkan, menjadi alimun, sangat menyakitkan. Dulu-dulu iman, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai dari Yazid, Ibnu Abu Habib, dari Abdul Khair, dari Uqbah, Ibnu Amir. Ia mengatakan, aku acap kali mendengar Nabi Muhammad SAW sedang membacakan ayat Sami'un Basir, yang artinya melihat segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.